الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم الصيام وتفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتضل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر ومن حرم خيرها فهو حرم. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bismillah, di hari yang kedua ini kita masuk di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah saum kita dan ibadah-ibadah yang menyertainya menjadi ibadah yang dinilai berkah, mabruk, dan Allah menerimanya berbagai macam doa-doa kita dan tentu taubat dan doa-doa kita. Hadirin rahimakumullah, dari dua poin keterangan ayat Al-Quran Al-Baqarah 186 dengan hadis riwayat Ahmad tadi, ada 3 poin yang penting yang harus kita betul-betul perhatikan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah diwajibkannya syaum. Yang kedua diturunkannya Al-Quran. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya kalau kita beribadah sama dengan ibadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Dan ini hanya khusus untuk umat akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Di ayat ini Quran disebutkan sebagai pedoman bagi seluruh manusia. Di ayat yang kedua Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Di ayat kedua, dan kalau kita la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dia adalah sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Kaitan dengan masalah saum, kita saum ini di Al-Baqarah 185 disebutkan la'allakum tattaqun. Tujuan dari saum ini membantu kita menjadi orang yang takwa. Dengan demikian, hadirin rahimakumullah, Al-Quran yang menjadi rel pedoman hidup kita di dalam menjalankan seluruh aktivitas kita, termasuk Ramadan yang kita jalankan ini, betul-betul sudah jelas ada dan dijelaskan, ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Oleh sebab itu, hal yang penting berkaitan dengan Ramadan ini, kita harus menyempurnakan saum kita sebagai sebuah kewajiban seorang muslim. Beberapa keterangan menyebutkan saum itu dengan majhul menyebutkannya.
Di dalam hadis ja'akum sahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyam. Dan yang pertama diwajibkan atas kamu untuk menjalankan saum. Ya Al-Baqarah kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi siapa yang mewajibkannya? Tentu Allah. Tetapi di balik kata majhul fasih itu ada reasoning bahwa kalaupun Allah tidak mewajibkan untuk berpuasa, kita sendiri sebagai makhluk Allah, manusia yang Allah ciptakan, memiliki aspek fisik dan rohani, maka dengan sendirinya kita mewajibkan. Inilah rahasianya. Jadi kenapa tidak disebutkan kata Allah tapi kutiba? Dan inilah rahasia bahwa semua makhluk Allah mengalami proses ini. Bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga itu disebutkan. Untuk apa? Wajib melakukan saum. Hewan saja dengan sendirinya dia melakukan yang disebut dengan model puasa. Dan umat-umat lain namanya puasa. Saum waktunya memang sudah dibutuhkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan yang lain ada sehari semalam, ada yang sebulan, itu tergantung pada ajaran mereka. Tapi Islam menjaga keseimbangan. Itu yang pertama, hadirin rahimakumullah. Yang kedua, di sini kelebihan bulan Ramadan. Di awal-awal sebutkan bulan dengan penuh berkah. Di hadis ini kriteria berkah tadi itu pertama, diwajibkannya saum di dalam penuh dengan berbagai, ya kalau kita sebut pahala-pahala yang Allah lipat gandakan. Nah, sedangkan yang kedua di hadis ini disebutkan fatul tahu fi abwaabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga. Ini maknanya apa? Makna hakikinya ya Allah akan membukakan pintu surga. Tapi makna majazinya bahwa dengan saum berpeluang besar kita untuk mendapatkan pahala dari berbagai kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan. Dan itulah maka kalau kita bicara bulan Ramadan, nah ini kalau bahasa ekonominya ya jadi diobral apa pahala. Dan ini dalam hadis qudsi yang dijelaskan bahwa kullu amal ibni Adam yudha'af hasanah. Setiap amal-amalan kita semua manusia ini Allah lipat gandakan. Asyru amsalihha 10 kali lipat ila sab'un mi'atin sampai 700 kali lipat. Ini luar biasa. Dan ini di Ramadan, dan orang yang puasa yang tahu tentang pahala ini hanya Allah dan kita yang berpuasa. Inilah ibadah yang sangat khas. Tidak semua orang tahu. Walaupun kita sama-sama sekarang hadir, orang tua kita juga sama masih makan, tetapi rahasia yang terkandung di dalam saum hanya Allah dengan kita. Makanya dalam hadis lain disebutkan kullu amalin ada lahu, semua amalan kita semua manusia hanya untuknya, illa saum, kecuali saum. Anahu, dia saum itu untukku, wa ana azidi, dan akulah yang akan memberikan pahala. Jadi itu rahasia luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Dan itulah maka kesempurnaan ibadah kita akan sangat tergantung kepada niat kita, semangat kita, dan tentu ilmunya. Bahkan di dalam ayat lain saking tidak terbatasnya, ini simbol saum adalah orang yang sabar. As-saum nisfu sabri, saum itu setengah dari sabar. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang saum, yang pahalanya Allah lipat gandakan tanpa batas, bighairi hisab.
Subhanallah. Dan karena itulah hadirin rahimakumullah, kita menapaki bulan Ramadan ini harus betul-betul semangat dan juga dengan ilmunya. Amal tanpa ilmu itu biasa ya, orang lemah dan bahkan sia-sia. Orang berilmu tapi tidak beramal, tidak berbuah. Dan yang satu lagi, berilmu harus beramal dan beriman. Itulah keyakinan yang paling dalam yang menetapkan kita menjadi orang yang diterima amalnya. Ada orang yang beriman tapi tidak berilmu, bisa tertipu. Tapi orang yang berilmu tapi tidak beriman, dia jadi penipu. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak dilandasi oleh keimanan. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama yang harus kita amalkan di dalam bulan Ramadan, itu adalah saum. Yang tidak bisa disebutkan namanya itu karena sakit atau dalam perjalanan, maka diganti di hari yang lain. Yang haid, yang nifas itu juga diqadha di hari-hari yang lain. Yang sengaja berbuka, dia tidak bisa diganti walaupun dia saum 1 tahun dan tidak ada kifaratnya. Dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Jadi ini orang mukmin tapi dia tidak tahu hukum-hukumnya ya seperti ini. Maka kita lewat khutbah yang sekarang ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan ilmunya. Yang kedua tadi dibukakan pintu surga. Dan yang ketiga, itu bilang fihi abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Artinya dengan saum ini seluruh nafsu amarah, hawa nafsu yang lain-lain yang menunjukkan kepada keburukan, dosa ditutup. Karena kita takut kalau melanggar saum, maka saum kita sia-sia. Dengan demikian secara sekaligus orang yang saum mampu mengendalikan diri, menjaga dari hal-hal yang membatalkannya, termasuk dari maksiat-maksiat, sehingga pintu neraka ditutup rapat-rapat. Jadi ini sangat boleh jadi orang di bulan Ramadan bisa mengendalikan diri, sadar, tapi di bulan Ramadan kadang-kadang tidak sadar. Itulah Ramadan menjadi berkah bagi kita. Dan yang keempat, yaitu watubun fi syayatin. Di bulan ini setelah di bulan itu artinya bahwa nafsu kita, syahwat kita, syahwat makan, syahwat untuk berhubungan suami istri dan seterusnya, termasuk juga di sini hal-hal yang lalu, yang sia-sia itu dijauhkan. Kenapa? Karena tahu kita di bulan Ramadan sedang saum, maka kalau itu dilakukan termasuk sia-sia juga. Jadi poin-poin yang 1, 2, 3, 4 ini merupakan poin-poin itu memperkuat bagaimana saum kita, saum yang hebat, yang mabrur, yang berkah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dan di malam ini ada malam yang satu malam itu nilai ibadah seorang sama nilainya dengan 1000 bulan. Dan ini luar biasa. 10 hari terakhir Rasulullah selalu melakukannya dengan cara dia berada di masjid, dan disitulah dia melakukan i'tikaf sekaligus. Dan semoga kita juga bisa mengkhususkan di 10 hari terakhir, terlebih di hari-hari ganjil, karena disitulah Allah sudah berjanji tanazzalul malaikatu war ruh, Allah akan menurunkan malaikat Jibril yang ketika itu akan memanggil jiwa kita untuk mengabulkan semua orang yang ketika itu dia berada di tempat-tempat, terutama di masjid, untuk melakukan i'tikaf dan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dan di bagian akhir hadis ini disebutkan man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak berhasil beroleh kebaikan di bulan Ramadan karena terlalu banyak sekali nikmat yang Allah berikan berlipat ganda, faqad hurima, maka sungguh tiada ia akan mendapatkan kebaikan itu untuk selama-lamanya. Semoga hadirin Allah kita semua berkehendak niat yang kuat
menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, betapa mulianya bulan Ramadan ini. Orang menyebutnya bulan maghfirah, bulan barokah, bulan tarbiyah, dan berbagai sebutan lainnya. Semoga apa yang kita pahami, kita cari ilmunya, kita perdalam, dari tahun ke tahun meningkat ilmunya, dan tentu seiring dengan itu meningkat juga amalnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW di bulan Ramadan selalu melakukan poin-poin seperti ini. Yang pertama, Syaum Ramadan ya jelas. Yang kedua, Rasulullah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dia bertadarus bersama Jibril, dan Rasulullah dia membacakannya suatu ketika beliau merasa capek, maka Jibril yang membacakannya, dia yang menyimak. Nah, bismillah, inilah tradisi tadarus untuk kita. Tidak hanya untuk sendiri saja yang kita baca, tetapi harus ada teman yang bisa mengkoreksi kalau ada kesalahan, atau kita sengaja membuat program sehingga kita bisa bertadarus. Ya. Setelah itu kita mentadaburi Al-Quran tersebut. Setelah kita juga sudah mampu memahami, meningkat, bagaimana berusaha untuk menghafal. Tahun ini mau berapa surat yang kita hafal. Yang ketiga, tanfidil Quran, bagaimana kita menerapkan Quran ini setahap demi setahap. Dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Inilah disebut dengan bulan Quran, bulan turunannya Al-Quran, bulan di situ ada Syaum, dan di akhir kita sudah selesai seluruh aktivitas. Ya, apalagi di tempat kerja juga biasanya di akhir-akhir sudah mulai ada libur-libur, maka mudah-mudahan bisa diisi. Tapi jangan sampai menunggu libur. Kerjaan kita tetap jalan, insya Allah. Di siang hari di Masjid Al-Asyari ada kegiatan-kegiatan juga. Selain dari tadarus, ada juga nanti taklim ba'da zuhur, dan malam harinya bahkan mahasiswa insya Allah ini akan dilibatkan juga tarawih yang mulai di sini. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Asyari ini semakin makmur, baik oleh jamaah yang rutin ataupun jemaah-jemaah yang sekitar masjid, termasuk mahasiswa di tahun ini. Insya Allah dari Universitas Islam Bandung berusahakan untuk bisa hadir bersama di sini. Dalam rangka apa ini? Meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan yang berikutnya adalah diperbanyak untuk zikir, berdoa, dan terbanyak juga yang sudah tersedia untuk bisa memberi, dan dalam lapangan untuk melakukan sedekah, infak, zakat, kemudian juga iktikaf dan mencari Lailatul Qadar. Inilah amalan-amalan utama yang insya Allah Allah lipat gandakan seperti yang disebutkan di awal. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allahumma alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahisana wa tadarrana Rabbana wa taqabbal ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa as'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum.